Guna maksimalkan kinerja pada setiap unit dalam penyelesaian permasalahan kejahatan radikalisme intoleran, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada pimpinan tinggi media, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan BNPT. Berlokasi di halaman Gedung Biwara Sentul, Jawa Barat, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, yang sekaligus bertugas sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanahnya, ia sampaikan agar para pejabat yang telah dilantik dapat membangun seluas-luasnya kerjasama dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas BNPT untuk menekan potensi ancaman kejahatan terorisme, sehingga antisipasi dapat dilakukan sedini mungkin. Ia juga tekankan selain membangun kesiapan nasional, penting agar BNPT dapat terus melakukan kontraradikalisasi kepada masyarakat, melawan narasi dan ideologi yang dibangun oleh pengusung ideologi terorisme, serta kegiatan deradikalisasi yang terus dilakukan secara sistematis, kolaboratif baik antara kementerian lembaga maupun dengan civil society. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus berupaya tingkatkan program deradikalisasi, baik melalui pembangunan fisik maupun dari pembangunan ekonomi. Salah satunya dengan program Kawasan Khusus Terpadu Nusantara. Tak hanya berkolaborasi dengan kementerian lembaga, melibatkan sebanyak-banyaknya organisasi kemasyarakatan, juga dapat turut memaksimalkan hasil yang diharapkan. Untuk itu, koordinasi terus dilakukan kepada para stakeholder, seperti pertemuan dengan Smart Farming Indonesia dan Bupati Morowali yang dilakukan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Keduanya membahas mengenai potensi pembangunan kawasan khusus terpadu Nusantara di Bogor, Jawa Barat dan Morowali, Sulawesi Tengah. Adapun kedua daerah ini memiliki potensi bisnis di bidang yang berbeda. Smart Farming Indonesia sendiri berfokus pada bidang peternakan domba dan pertanian sorghum di daerah Bogor, Jawa Barat. Sementara di daerah Morowali memiliki potensi bisnis di bidang industri garmen. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Bupati Morowali dan Gus Aan sebagai Program Manajer Smart Farming Indonesia. Diharapkan dengan adanya kerjasama dengan banyak pihak dan melibatkan banyak masyarakat sipil, dapat menyukseskan program deradikalisasi dengan konsep pembangunan kemandirian ekonomi bagi para mantan napiter binaan BNPT. Dalam upaya menanggulangi kejahatan terorisme, salah satunya melalui deradikalisasi, BNPT bekerja sama dengan berbagai elemen, termasuk kalangan akademis. Untuk itu, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol Ibnu Suhendra bersama Direktur Deradikalisasi Prof. Irfan Idris dan jajaran sambut kedatangan tim peneliti Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia di kantor BNPT Jakarta Pusat. Adapun tujuan kunjungan tim peneliti pada 26 Oktober 2021 ini menyampaikan hasil review mereka terhadap alat ukur yang digunakan oleh lembaga terkait, termasuk BNPT dalam hal penanganan deportan dan returni yang terpapar paham radikal terorisme. Review yang telah dilakukan selama 1 tahun ini jabarkan kelebihan dan kekurangan alat ukur yang digunakan, sekaligus memberikan hasil kajian alat ukur baru yang dapat digunakan saat melakukan asesmen terhadap deportan dan returni. Bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesia Development atau INVID, Mira selaku salah satu peneliti sampaikan bahwa alat ukur terbaru berfokus pada ekonomi dan kesiapan integrasi deportan dan returni saat kembali ke masyarakat. Prof. Irfan Idris sambut positif kedatangan tim peneliti. Dirinya sampaikan alat ukur yang matang merupakan instrumen penting dalam menelaah pemikiran para deportan dan returni. Selain deradikalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, BNPT berperan dalam mencegah tindak pidana terorisme melalui kesiapsiagaan nasional dan kontraradikalisasi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar berdiskusi bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol Muhammad Najib beserta pengurus Perkumpulan Sepak Bola Uni Papua.
Pertemuan ini membahas terkait hubungan Indonesia dengan Spanyol, utamanya dalam hal kerjasama penanggulangan terorisme. Para generasi muda dari Uni Papua FC diharapkan dapat menjunjung tinggi sportivitas serta terus menyebarkan pesan damai demi terciptanya Indonesia yang harmoni melalui olahraga. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengawali kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab dengan mengunjungi Konsulat Jenderal RI untuk Dubai pada Kamis 28 Oktober 2021. Dalam pertemuan ini, perwakilan BNPT dipimpin langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, diterima secara langsung oleh Konsulat Jenderal Kacandra Negara. Turut mendampingi Kepala BNPT yakni Deputi Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol Ibnu Suhaendra, beberapa pejabat tinggi Pratama dan pejabat administrator. Kegiatan ini membahas beberapa fokus utama seperti masalah radikal intoleran yang menyasar anak muda melalui propaganda di media sosial, serta program deradikalisasi berbasis kesejahteraan, yaitu kawasan khusus terpadu Nusantara KKTN untuk mitra deradikalisasi. Ikatan Mahasiswa Magister Psikologi Universitas Medan Area mengadakan kunjungan lapangan untuk studi observasi penyelesaian tesis. Bertempat di ruang rapat Gedung Nenggala BNPT, pada Jumat 29 Oktober 2021, kegiatan ini diikuti oleh 15 mahasiswa Prodi Magister Psikologi Universitas Medan Area, beserta Kepala Prodi Kaprodi Magister Psikologi Universitas Medan Area, Profesor Dr. Trimil Fayeti, beserta tim hadir sebagai pembicara, Profesor Irfan Idris dan Kolonel Susolihudin Nasution. Dalam sambutannya, PLT Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Profesor Irfan sampaikan bahwa pendekatan dalam program deradikalisasi yang paling ampuh adalah pendekatan psikologi, di mana pola pikir atau pemahaman yang salah dapat diluruskan oleh informasi dan pandangan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma dalam agama. Sementara Kaprodi Magister Psikologi Universitas Medan Area, Profesor Trimil Fayeti, tekankan pentingnya kolaborasi antar stakeholder guna menurunkan tingkat keterpaparan generasi muda terhadap paham radikal terorisme. Pertemuan ini juga diharapkan dapat membantu BNPT dalam melakukan kontrapropaganda di dunia maya dengan turut mengunggah postingan-postingan positif seperti toleransi, keberagaman, dan juga kearifan lokal daerah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adakan kegiatan pelatihan peralatan data center, command center, monitoring center, aplikasi data lake and big data analysis, middleware, dan sistem informasi penanggulangan terorisme di ruang command center Gedung Biwara BNPT Bogor pada Jumat 29 Oktober 2021. Acara yang dibuka oleh Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Untung Budi Harto ini juga turut dihadiri para pejabat di lingkup BNPT. Dalam sambutannya, Sestama BNPT sampaikan dalam menanggulangi terorisme, personel BNPT harus didukung dengan pemahaman serta wawasan teknologi yang mumpuni, agar penanggulangan terorisme dapat berjalan dengan cepat dan optimal. Penerapan teknologi dalam mendukung tugas dan fungsi BNPT ini, salah satunya dengan hadirnya Pusat Pengendalian Krisis, Pusdalsis, atau Command Center. Dalam pelatihan ini terdapat 66 peserta yang berasal dari sejumlah unit kerja di BNPT. Materi pelatihan yang diajarkan diantaranya SIPT, Command Center, Monitoring Center, Transfer Knowledge Aplikasi, Visual Verification, pengenalan medan, indeks kesiapsiagaan, serta pengenalan Java. Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Untung Budi Harto pimpin pertemuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Kunjungan BPK Republik Indonesia ke kantor BNPT disambut baik oleh segenap pejabat eselon 2 dan 3 di ruang rapat utama Gedung Baladika BNPT Bogor pada Jumat 29 Oktober 2021. Dalam pertemuan ini turut hadir pejabat BPK, diantaranya Kepala Auditorat 1A, Edi Witono, Kepala Subauditorat 1A3 BPK Republik Indonesia Joni Setiawan, serta pejabat BNPT lainnya yakni Inspektur BNPT Catur Iman Pratiknyo dan Kepala Biro Umum BNPT Marskal Pertama TNI Vanvan Infansyah. Adapun kunjungan silaturahmi ini sekaligus memberikan laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia sampai dengan semester 1 tahun 2021 kepada BNPT. Berdasarkan laporan tindak lanjut pemantauan sampai dengan semester 1 tahun 2021, BNPT telah melaksanakan seluruh rekomendasi BPK atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020. Hasil ini menunjukkan bahwa BNPT telah menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut BPK RI sebanyak 100%.